Bu, sudah dengar gosip terbaru belum? Katanya, Bu Rahma habis bertengkar lagi dengan menantunya. Allah, emang mereka nggak pernah bisa akur? Ada-ada saja masalahnya. Padahal suaminya itu ustadz, tapi tidak bisa mendidik istri dengan benar. Aisyah baru saja keluar dari kamar ketika suara lantang mengejutkannya. Aisyah, kamu itu baru habis sholat atau baru bangun tidur? Mana kopi saya? Iya Bu, sebentar. Saya belum merebus airnya. Dari tadi, ngapain saja sih kamu? Lelet banget deh. Baru selesai sholat nih, Bu. Aduh, dasar pemalas. Bu, ini kopinya. Aisyah, sholat itu bukan alasan untuk bermalas-malasan. Menantu itu tempatnya di dapur, bukan lebih banyak di sajadah. Astagfirullah Ibu. Sholat itu kan kewajiban kita, Bu. Saya tahu itu kewajiban, tapi kewajiban kamu di dapur itu lebih penting. Jangan sok ngajarin kamu. Mentang-mentang anak saya ustadz, lantas kamu sok-son jadi alim. Enggak Bu, maaf. Peh, kopi apa ini? Rasanya kayak air cucian tangan. Menantu macam apa kamu ini? Bikin kopi saja tidak becus. Maaf Bu, kalau gitu biar saya buatkan yang baru. Tidak usah, saya sudah tidak nafsu lagi. Astaga, Astagfirullah. Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi sudah ribut. Kamu tanya saja sama istri kesayanganmu itu. maafkan Aisyah Mas. Jika sudah buat Ibu marah dan kecewa. Sudah. Lebih baik kamu masuk kamar. Biar Mas yang ngomong ke Ibu. Manjain saja terus istrimu. Bu, Ibu tidak perlu memarahi Aisyah seperti itu. Kan bisa diomongin baik-baik, Bu. Emang Aisyah melakukan apa, Bu? Apa dia ngomong yang tidak baik ke Ibu? Iya, istrimu itu sekarang sudah berani membantah jika ibu minta sesuatu. Pasti wajahnya cemberut dan menyindirku. Sakit sekali rasanya hati ini, Hasan. Aku tidak mungkin bersikap seperti itu. Tidak mungkin aku berani ngatain Ibu. Astagfirullah. Kenapa Ibu tega bicara seperti itu? Memang benar kan? Setiap kali saya suruh, mukamu pasti cemberut kayak cucian belum digosok seminggu. Aisyah, apa betul apa yang dikatakan oleh Ibu? Kamu yang ikhlas dong kalau melakukan sesuatu. Biar bagaimanapun juga, dia itu ibu aku. Astagfirullah. Itu tidak benar. Apa Mas tidak percaya sama Aisyah? Sudahlah, masalah ini jangan terulang lagi. Jangan lupa minta maaf sama Ibu. Mas mau keluar sebentar. Apa maksud Ibu? Sampai ngomong seperti itu ke Mas Hasan? Kenapa Ibu tega sekali berbohong dan mengarang cerita? Memang saya sengaja. Biar kamu dibenci sama Hasan, kamu mau ngadu. Ngadu saja. Hasan gak bakalan percaya sama kamu, emang enak. Astagfirullah. Kuatkan hatiku ini ya Allah. Semoga ini hanyalah ujian untuk kebahagiaanku nanti. Bu, sudah dengar gosip terbaru belum? Katanya, Bu Rahma habis bertengkar lagi dengan menantunya. Allah, emang mereka nggak pernah bisa akur? Ada-ada saja masalahnya. Padahal suaminya itu ustadz, tapi tidak bisa mendidik istri dengan benar. Bu Rahma bilang, si Aisyah kalau disuruh melakukan sesuatu, pasti wajahnya masam. Terus nyindir-nyindir gitu katanya. Waduh, Aisyah kebangetan banget. Pantesan Bu Rahma tidak pernah suka sama menantunya itu. Astagfirullah, Bu Ibu. Pada gibah di depan rumah saya. Tidak baik ngomongin keburukan orang lain. Udah, bubar-bubar. Ya Pak, iya. Mari Bu Ibu, saya duluan.
Alhamdulillah, kerjaan udah beres. Pinggangku pegel banget rasanya. Istirahat sebentar aja lah. Kamu ini di kamar terus, gak tahu namanya keluar rumah. Sekali dua, ngumpul ke sama tetangga, biar tahu namanya pergaulan. Jangan kayak tuan putri kerajaan yang taunya makan tidur dan dimanja. Aisyah cuma istirahat sebentar saja kok, Bu. Badan Aisyah pegel. Lagian, Aisyah tidak ada waktu untuk ngobrol kayak orang-orang. Mending Aisyah di rumah saja. Kamu udah bisa jawab ya, saya suruh kamu bergaul. Biar gak terus-terusan jadi omongan orang. Lagian kita ngumpul bareng gitu, gak selalu ngomongin orang. Kenapa ibu ngotot sekali ingin lihat Aisyah kumpul bareng orang-orang? Bukan Aisyah tidak mau, Bu. Aisyah cuma takut lama-lama jadi kebiasaan. Justru di situ letak asyiknya. Makin kita terbiasa, semakin seru juga obrolannya. Kamu sih tidak pernah ngerasain nikmatnya bercanda sama tetangga, dasar anak kota, sombong. Astagfirullah, salah lagi. Suatu hari, saat Aisyah belanja ke warung, Mbak Aisyah, tumben. Mau kemana, Mbak? Mau beli gula sama kopi, Bu? Tolong, gulanya 1/2 kilo saja. Terus kopi susunya yang sachet, 1 renteng. Nggak sekalian beli jamu kuat, Mbak? Bu Rini, ada kok jual. Betul kan, Bu Rini? Biar suaminya ngecus gitu loh, Mbak. Biar cepat hamil, mertuanya juga pasti ikutan seneng. Betul kan, Bu? Nggak deh, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pasti dia kesindir tuh. Mas, ibu-ibu, pada nyindir aku tadi siang. Waktu beli kopi ke warung. Aisyah tahu niat mereka, pasti untuk membuat Aisyah malu. Sakit rasanya hati ini, Mas. Kamu yang sabar ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk tidak membicarakan kita. Sudah, tidak usah dimasukkan ke hati ucapan mereka. Allah belum kasih kita kepercayaan, kita hanya bisa berharap. Selebihnya, itu adalah ketentuan dari Allah. Mungkin, ibu sering marah dan tidak suka sama Aisyah. Karena hal ini juga, Mas, Aisyah belum bisa ngasih cucu ke ibu. Apakah ini semua salah Aisyah, Mas? Kenapa Allah tidak adil sama Aisyah? Astagfirullah, jangan ngomong seperti itu sayang. Apa yang baik menurut kita, belum tentu baik bagi Allah. Sudah, sekarang kamu istirahat. Udah larut nih, tidak usah terlalu difikirkan. Jalani semua dengan ikhlas dan sabar. Rasain kamu sekarang Aisyah, saya akan membuatmu diusir dari rumah ini. Aku taruh uangnya di laci. Nanti saya akan suruh dia bersihin tempat ini. Uangnya saya ambil, terus saya tuduh dia yang ngambil. Mantap. Aisyah, cepat ke sini, bersihkan lantainya. Kotor sekali. Iya, sebentar, Bu. Sapu yang bersih. Saya mau ke warung sebentar. Baik, Bu. Alhamdulillah, sudah selesai. Uang saya yang ada di dalam laci hilang. Kamu kan yang ambil sewaktu saya ke warung tadi. Dasar maling. Astagfirullah, saya tidak melihat ada uang di laci. Demi Allah, saya tidak tahu, Bu. Mana ada maling mau ngaku. Bisa-bisa penjara penuh, awas kamu Aisyah. Aku bilangin ke suamimu, tunggu saja nanti dia pulang. Silakan saja, Bu. Allah Maha tahu dengan apa yang saya lakukan. Tidak usah bawa-bawa nama Allah.
Kalau maling, ya maling saja. Hasan, istrimu sudah mengambil uang ibu. Apakah kamu masih mau pertahankan maling di rumah ini? Itu tidak benar, Mas. Demi Allah, Aisyah tidak mengambil uang ibu. Percaya sama Aisyah, Mas. Pokoknya, ibu tidak mau tahu kamu ceraikan istrimu atau ibu yang pergi dari rumah ini. Buat apa juga kamu pertahankan istri yang tidak bisa ngasih keturunan tuh? Masih banyak perempuan yang bisa ngasih kamu anak. Bagaimanakah Hasan akan mengambil keputusan? Apakah ia akan pertahankan istrinya Aisyah? Ataukah Hasan lebih memilih ibu kandungnya? Suatu pilihan yang sulit untuk Hasan.